Cordless trimmer atau mesin profil baterai dari Molar ini pastinya akan jadi racun buat kalian, terutama buat pengusaha mebel HPL. Apa aja kelebihan dan kekurangan mesin profil baterai seharga 400 ribuan ini? Saksikan videonya sampai selesai dan silahkan subscribe dulu di DND Workshop. Oke, kali ini kita kedatangan cordless trimmer atau mesin profil dari brand yang jarang direview di DND Workshop, yaitu Molar. Tapi semakin kesini brand Molar sepertinya mulai concern untuk bikin alat-alat cordless dengan harga yang terjangkau seperti ini. Cordless trimmer CWT 20350U di harga 400 ribuan unit only. Mungkin sudah banyak video yang membahas mengenai mesin ini, tapi nanti kita coba lengkapi ya, karena ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui yang mungkin luput dari hasil uji teman-teman. Misalnya, kalian yang punya baterai LXT dan tertarik untuk beli unit ini, tunggu dulu. Nanti saya akan tunjukkan bahwa tidak semua baterai LXT bisa digunakan di unit ini. Makanya simak videonya sampai selesai supaya kalian gak salah ambil keputusan. Oke, kita mulai reviewnya. Kita bahas dulu mengenai build quality. Dari desain dan warna yang serba matte atau doff ini menurut saya nggak mencerminkan barang murah ya teman-teman. Lumayan cakep sih. Semua yang berwarna biru ini plastik, bahannya kualitasnya bagus dan tebal. Dan untungnya gelas yang dibawakan ini kualitasnya standar ya, bukan yang jelek. Tapi ini bagus, lumayan lah. Sedang ya, bukan yang istimewa sekali seperti bawaannya Makita. Tapi kita bisa maklum ya, dengan harga 400 ribuan dan sudah cordless, masih untung kita diberi gelas dengan kualitas standar seperti ini. Tapi sayang, aksesoris bawaannya termasuk parallel guide yang pakai bahan terlalu tipis. Ini sudah pasti bermasalah kalau dipakai nggak akan presisi, baik itu nggak presisi dari pabrikannya maupun akibat pengiriman ekspedisi sampai ke konsumen. Jadi mending ganti aja bracketnya, kalian gunakan jig DIY atau kalian belikan aksesoris dengan kualitas yang lebih baik. Sebenarnya kalau dibagusin sedikit bahannya sih ini bisa jadi nilai plus ya. Di sini dijelaskan bahwa kecepatan putar mesin tanpa beban bisa mencapai 28.000 rpm. Ini mendekati kecepatan dari mesin trimmer kabel yang mempunyai speed sekitar 30 ribuan rpm. Ukuran koletnya adalah 6,35 mm atau 1/4 inch. Jadi ini bukan yang 6 mm ya teman-teman, beda. Tapi kalau kalian punya mata profil 6 mm, kalian bisa belikan isi koletnya aja. Murah kok, paling 15 ribuan aja. Ada kode U di belakang tipenya. Sepertinya itu adalah kode untuk penjualan unit only, tanpa menyertakan baterai dan charger. Tapi jangan khawatir ya, tipe soket baterai yang digunakan di sini adalah tipe paling umum, yaitu LXT yang dulu dipatenkan oleh Makita, cordless 20 volt. Jadi kalau kalian punya baterai 20 volt dari Molar, Xenon, sebagian NRT Pro, Bull, sebagian Ryu, dan banyak lagi brand-brand budget yang menggunakan baterai dengan soket besutan asli Makita ini. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Di sini saya temukan informasi yang menarik. Ternyata nggak semua baterai LXT bisa dipakai di mesin trimmer ini. Contoh baterai LXT dari NRT Pro ini. Walaupun LXT 20 volt, tapi baterainya hanya 5 sel dengan kapasitas 2000 mAh. Ini nggak bisa ya guys. Dia cuma start sebentar di awal lalu mati. Mau kita ulangi berapa kali pun ya tetap gini, padahal ini posisinya full cas. Bisa kalian lihat di indikator baterainya, ini masih penuh teman-teman. Setelah saya pasang baterai 4000 mAh alias 10 sel, mesin ini mau jalan dan powernya terasa mirip dengan mesin profil yang menggunakan kabel. Mantap nih. Jadi kalau mau beli produk ini, cek dulu baterai LXT kalian berapa sel. Seharusnya Molar memberi informasi yang jelas mengenai ini ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin inilah tujuan kami bikin konten, yaitu memberi info selengkapnya dan sejujurnya yang bisa kalian jadikan bahan pertimbangan sebelum membeli suatu power tools. So, nggak ada ruginya untuk kalian subscribe dong. Dari segi kepraktisannya sudah pasti ini unggul dibanding mesin profil berkabel. Tapi dengan penggunaan baterai 4000 mAh yang berat, bobot total mesin ini bakalan bikin kita cepet capek dibanding mesin yang menggunakan listrik atau enggak? Kita cek dulu berat totalnya.
Oke, dengan baterai 4000 mAh dari NRT Pro beratnya 1,7 kg. Sekarang kita bandingkan dengan mesin profil yang menggunakan kabel, mungkin yang paling umum digunakan yaitu Makita. Nah, kalau kita timbang Makita, ini bobot totalnya sekitar 1,65 kilo. Jadi ya nggak beda jauh ya, selisih cuman sekitar 50 gram aja. Jadi saya rasa feel-nya dan tingkat kenyamanannya kurang lebih sama lah dengan mesin profil berkabel. Oh ya, ada yang ketinggalan. Untuk ukuran gelasnya itu sama persis dengan trimmer yang beredar di pasaran ya. Jadi umum ini. Jadi teman-teman kalau mengalami pecah di gelasnya, kalian bisa beli di toko online atau di toko teknik terdekat. Untuk kerapiannya saya rasa cukup lah ya untuk produk dengan harga 400 ribuan. Nah, karena mesin trimmer cordless ini belum brushless, jadi dia masih brush atau menggunakan arang karbon, kalian bisa mengganti karbon brushnya di lingkaran hitam di samping-samping ini ya, ada 2. Dan ada satu hal lagi yang mengganggu saya, yaitu switchnya. Kenapa modelnya seperti ini ya? Sayang banget loh ini. Kadang-kadang di suatu kondisi kalian harus menekan switch ini supaya nyantol. Karena kalau kalian dorong aja kadang-kadang dia nggak mau nyantol teman-teman. Dan ini agak goyang-goyang gitu ya. Tapi ya selama beberapa kali saya tes masih bisa berfungsi dengan baik. Dan tabung yang berwarna abu-abu ini adalah bahannya besi cor atau magnesium. Dan ya kerapiannya sih menurut saya kurang. Tapi kembali lagi ya, produk murah gitu loh. Oke, momen yang ditunggu-tunggu, saatnya kita melakukan pengujian atau serangkaian tes. Yang pertama, kita akan tes kebisingan dan juga RPM-nya. Dan surprisingly, dengan kondisi baterai full, dia nggak 28.000 RPM cuy, tapi 32.000 RPM, bayangkan. Itu lebih cepat daripada trimmer berkabel loh. Ini gokil ini. Mudah-mudahan kalian bisa baca dengan jelas. Di sini Makita menulisnya 30.000 RPM untuk trimmer dengan kabel. Tapi satu yang saya yakini, walaupun saya nggak bisa ngetesnya ya, saya yakin untuk torsi pasti lebih besar mesin trimmer yang menggunakan langsung colokan PLN 220 volt. Oke, langsung kita tes untuk kebisingannya. Di sini terdeteksi 87, 89. Oke ya, floating di 87 sampai 89 desibel. Kita bandingkan dengan corded trimmer yang kita miliki di studio. Sekilas tampak sama ya, sekitar 88, 89 desibel. Dan kalau yang punya Makita ini kadang-kadang dia sampai lompat di atas 90 desibel. Jadi secara prinsip ya untuk yang cordless trimmer ini sedikit lebih halus suaranya dibandingkan dengan yang corded trimmer. Oke, yang pertama kita tes trimming edging PVC menggunakan flash trimming bit. Bahan ini biasanya digunakan untuk kombinasi tepian dari mebel HPL teman-teman. Ini tebelnya 2 mm-an ya. Oke, mantap nih, cukup halus. Ya praktis ya teman-teman. Saya biasanya sih ribet masalah kabel biasanya ya. Tapi karena ini cordless, jadi nyaman sekali dan juga saya rasa powernya sudah sangat-sangat cukup untuk pembuatan mebel HPL. Oke, trimming edging PVC setebal 2 mm dilakukan dengan lancar dan juga nggak ada drop RPM atau drop power ya. Oke, langsung aja kita coba untuk trimming HPL. Mata profil yang saya gunakan tetap flash trimming bit. Oke, nyaman dan lancar ya teman-teman. Mungkin kalian yang sudah biasa bergerak di bidang HPL sering merasakan kalau trimming itu ya ribet masalah kabel ya.
Nah, ini sangat-sangat nyaman. Jadi kita nggak ribet nih masalah pengaturan posisi kabel, laju dari mesin profilnya. Ini mantap sekali. Saya rasa selain manual trimming atau menggunakan Varotech, Virutech, ini adalah salah satu alat yang saya rekomendasikan untuk kalian miliki bagi kalian yang biasa bergerak di bidang mebel HPL. Bener-bener rapi ya. Karena biasanya sih kalau kita ribet masalah kabel, itu kadang-kadang posisi dari flash trimmer itu kadang-kadang miring teman-teman. Jadi pengaruh sama hasilnya. Kalau di sini kita bisa lihat ini benar-benar stabil. Oke, kita lanjut untuk profil kayu. Bahan yang saya gunakan di sini adalah jati Belanda atau kayu pinus, dan mata profil yang saya gunakan adalah chamfer bit. Oke teman-teman, ini saya rasa sangat lancar dan halus ya. Padahal mata profil yang saya gunakan ini bukan mata profil yang bagus. Ini adalah mata profil yang biasa kita beli murahan ya, yang set-setan gitu. Satu kotak isi 12. Seperti kalian lihat, oke nih hasilnya. Sangat-sangat rapi dan juga nyaman gitu ya waktu pengoperasiannya. Mantap. Baik, selanjutnya kita akan coba membuat parit menggunakan V-Groove. Jadi ini kita pakai mata profil dengan jenis V-Groove. Oke teman-teman, lancar sekali ya kan. Saya rasa untuk teman-teman yang biasa bergerak di bidang handicraft kayu, ini juga akan sangat membantu ya. Recommended nih. Hasilnya seperti ini, rapi dan juga stabil ya kan. Baik, saya rasa di harga 400 ribuan mesin profil ini recommended. Apalagi soket baterainya juga sangat umum. Poin plus dari saya adalah dari segi kepraktisannya. Kita nggak perlu ribet lagi memposisikan kabel seperti yang kita tes untuk men-trimming HPL dan edging PVC di awal tadi. Nah, buat kalian yang bergerak di bidang interior HPL, trimmer ini sangat cocok sekali buat kalian. Saya rekomendasikan nih. Oke teman-teman, saya pengen tahu pendapat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar. Pastikan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.